Oke, ya. Tadi sempat terpotong tadi ada tadi siapa tadi Bu? Tadi yang Ada konsumen. konsumen, ya menanyakan soal produk ya Bu ya. Iya. Oke, kita teruskan lagi nih. Tadi namanya apa Bu? Saya Sambil lupa. minum Nutrisi Shake Herbalife. Nutrisi herbal Bu ya. Iya. Apa komponennya Bu di dalam ini? Ibu? Komponennya Ibu itu jelaskan secara singkat semua aja. ada di sini ya. Apa yang tertera di kalengnya ini Ya. semuanya itu ada di dalam sini. Oh gitu. Gitu Pak. Jadi ini gampangnya adalah nutrisi sangat lengkap, Ya. gizinya lengkap, kalorinya rendah. Oh gitu Bu ya. Gitu. Jadi Bapak bisa merasakan nanti Bapak bisa lebih kenyang lebih lama. Kemudian Bapak lebih berenergi. Oh. Karena nutrisi sel Herbalife ini beri makanan ke setiap sel tubuh kita. Gitu, Pak. Tubuh kita itu kan jumlahnya punya triliunan sel. Iya. Nah, harus membutuhkan nutrisi yang sangat lengkap ini, gitu Pak. Nah, ditambah dengan mix fiber ini. Mix fiber itu adalah serat. Ini serat yang larut dalam air dan serat yang tidak larut dalam air. Dua-duanya ada di sini. Oh Gitu Pak. Iya. Ini diramu di sini, tambahin pisang, tambahin es batu, tambahin air es gitu supaya lebih enak, lebih kenyang. Gitu, Bu, ya. Kalau nggak pakai pisang rasanya apa tuh? Enak juga sih Pak, tergantung dari selera sih. Oh, bisa dipakai Bisa. maksudnya buah yang lain bisa? Bisa, Ya? bisa. Misalkan pisang dengan stroberi gitu ya. Apa namanya? Atau semangka. Kalau apel bisa juga? Apel bisa. Tapi yang biasanya pisang Bu ya? Iya, biasanya pisang. Karena kan juga pisang itu mudah didapat juga, bisa lebih kenyang juga kan Pak. Iya. Oh iya, ini kita kan tadi ingin bicara juga soal personal Bu ya, pribadi Bu ya. Kan Ibu tadi ada punya anak Bu ya? Ada berapa nih? 3. Yang pertama? Yang pertama itu dia sekarang ada di Herbalife juga. Yang kedua itu di Bank Tabungan Negara. PTPN Bu ya? BTN. Oh BTN, maaf. Iya. Nah yang ketiga masih kuliah di ITB. Oh, laki-laki atau perempuan? Laki-laki semua. Wih, laki-laki semua, jagoan semua ya? Iya jagoan semua Pak. Yang pertama tadi ya berapa? Sudah menikah Bu ya? Belum, Oh, belum semuanya masih. belum menikah. Tapi dulu sempat kuliah, berarti kan kuliah di mana Bu? Kuliah di Brawijaya, Oh, sama teknik ya, Bu, ya? kimia. Oh, teknik kimia. Yang nomor 1. Tapi kok- Yang nomor 2 di UI. Oh, UI. UI di hukum. Oh, yang ketiga di hukum Fakultas ya? hukum. Tapi yang pertama tadi, Bu ya, setelah lulus di Brawijaya langsung. Dia langsung memutuskan bergabung sama Herbalife. Kenapa Bu? Waktu itu Ibu pernah nanyakan juga kenapa? Iya, saya tanya kenapa gitu kan? Saya sudah tanya banyak tantangannya. Saya bilang gitu. Kamu sementara teman-temanmu yang lain pasti sudah punya penghasilan yang mungkin waktu itu 7 juta lah ya, misalkan gaji ya. Nah, kamu mulai dari nol. Bagaimana? Kamu masih terima tantangan itu? Bagaimana buat kamu? Oke, saya mau gitu. Akhirnya dia belajar terus juga, masih belajar terus sampai sekarang masih belajar terus Pak. Kita pun juga masih belajar terus. Artinya kan yang kita hadepin ini kan manusia ya Pak. Jadi kan kita mesti harus banyak belajar bagaimana supaya semuanya nyaman, semua bahagia, semua bisa tercapai. Dia mereka gigih, mereka kuat gitu ya. Sudah berapa lama Bu anak Ibu bergabung di sini? Dia sudah berapa tahun ya? Mulai dari itu 4 tahunan lah kira-kira. Lumayan 4 juga tahun. ya, Lumayan lama. Apa suka dukanya Bu selama bergabung? Dia sih gini, dia masih sampai sekarang tuh masih bingungnya gini. Saya suka dengan Herbalife, cuma gimana nih? Kok maksudnya dia belum menemukan sesuatu yang bisa dapat duitnya banyak gitu loh. Belum bisa dapat duitnya banyak gitu.
Gimana gitu kan. Jadi konsultasi sama ibu sama bapaknya juga. Iya, cuman kan memang apa yang kita pikirkan sekarang ini sama apa yang dia pikirkan kan beda, Pak. Betul. Jadi kan susah mengarahkan dia, misalkan harus begini. Nah, dianya sementara punya pikiran sendiri. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa, sabar aja. Kita ikutin aja. Nikmati prosesnya. Iya, nikmati prosesnya. Iya. Kan lagi pula kan memang lebih susahnya mungkin karena kan masih ikatan keluarga Bu ya. Iya. Ikatan keluarga itu kadang susah juga ngomongin gitu ya. Kalau orang lain malah lebih mudah. Iya, gitu ya. betul. Tapi dia di bawah ibu ya, temannya. Iya, tim saya. Iya. Gitu ya. Kalau anak kedua ketiga nggak tertarik Bu ya? Tertarik, yang kedua sebenarnya tertarik, lebih tertarik sebenarnya yang kedua, hanya dia kan sudah diterima di BTN, jadi dia kan harus ini dulu ya, maksudnya, tapi dia juga sembari merekrut juga, sembari ngomongin Herbalife gitu. Ada sampingan dulu. Iya, sampingan dulu. Pertimbangannya kan gitu ya. Iya. Berapa lama sudah di BTN? Di BTN baru 2 tahun lah. 2 tahun. Tapi jabatannya lumayan tinggi Bu ya, karena kan sudah sarjana ya. Iya, Kalau lumayan. tinggi masih kuliah Bu ya tadi ya? Ya, masih kuliah di ITB. Di ITB itu susah masuknya. Ngambil apa Bu sana? Mesin. Wis, mesin juga nih. Iya. Semuanya eksak semua Bu ya? Iya. Yang hukum ada satu. Oh ya, hukum tadi yang terakhir tadi iya, ya? Fakultas Hukum yang nomor 2. Oh, nomor 2 tadi. Di UI Bu ya? Iya, di UI. Iya. Oh gitu, laki-laki semua lagi. Tapi masih yang ini UI bahkan di sama Jakarta UI Bu ya berarti ya? Ya. Sama yang nomor 1 juga? Nomor 1 di Brawijaya. Tinggalnya sekarang? Tinggalnya sama saya. Sama ibu kan? Nah, yang nomor 2 juga gitu? Nomor 2 kadang di tempat saya, kadang dia udah sewa apartemen sih, itu supaya deketin kantornya. Jadi kan harus pagi kan, dia kepingin olahraga dulu juga gitu, jadi biar lebih gampang lah gitu, deketin kantornya. Oh gitu. Yang ketiga masih di Bandung ya? Ini tapi nggak libur sekolah nih? Ini lagi libur, lagi libur. Jadi nanti kita mau kumpul kan, jarang-jarang kumpul nanti jam 1 makan siang. Sekarang dari sana Jakarta Bu ya? Lagi di Jakarta, libur. Oh ya, ini kebetulan kakak saya sudah nyinggung masalah rematik jantung Bu ya, kan kita berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi waktu itu kan itu ceritanya begini Bu, waktu saya SMP. Jadi kan biasanya kan SMP nggak tahu kalau ibu ya, kan kami kan ada tes lari Bu. Nah, jadi kan dulu lapangan Merdeka tuh di Balikpapan, jadi kan kami sekolahnya ke lapangan Merdeka tuh nggak jauh. Jadi mungkin cuma berapa menit, ya 15 menit mungkin ke sana jalan kaki aja. Terus kami disuruh lari. Nah kalau laki-lakinya berapa? Saya lupa sih berapa kali putaran gitu. Mungkin 2 kali kali, yang perempuan sekali aja kali. Nah waktu itu kan ada kayak waktu lari itu saya ada bunyi kerak-kerak di sini, di dada gitu. Agak nyeri juga sih, nggak tahu kiri atau kanan saya lupa. Ya kan saya agak takut juga nih apa gitu ya, apakah jantung atau apa. Terus papa saya bilang sudah ke dokter aja gitu kan, kita bawa ke dokter penyakit dalam. Ya, saya nggak usah sebut nama Bu ya. Jadi dia juga ragu nih, udah di ronsen aja gitu. Di ronsen di paru-paru gini kan. Nah terus dia simpul dari situ dia analisis nih, diagnosisnya oh ini kayaknya anak bapak rematik jantung, katanya begitu. Terus habis itu nah ini kalau supaya anak Pak dirutin aja Pak tiap bulan suntik gitu, suntik apa gitu saya nggak ngerti juga, jadi ya suntik gitu Bu, kesana aja suntik gitu. Tapi saya sendiri sih kan saya sudah SMP ya, jadi sudah papa saya ingat ya sudah dewasa, kamu pergi aja sendiri gitu kan. Bayar berapa saya lupa, 50.000 mungkin waktu itu termasuk mahal kan, 50.000 ya tahun 80-an. Nah itu kan jadi waktu itu sudah. Terus yang dokternya bilang udah kamu nanti kasih tahu aja ya, dan ini nggak usah pakai surat ya, dibilang nggak usah pakai surat kayak macam dispensasi. Bilangnya sama guru olahragamu kalau yang berat-berat jangan gitu, jangan nggak usah, kamu yang ringan-ringan aja olahraganya. Saya bilang sih waktu kelas berapa ya, 1 ke 2 gitu. Oh iya gitu kan, awalnya sih iya aja, tapi setelah itu lupa dia. Jadi udah lari kamu udah, jadi pikir lari. Ya sudah kan lari, sudah kamu suruh lari sampai udah lulus SMP, udah SMA, ya sudah saya nggak ngomong gitu Bu ya. Kan habis itu saya SMA tuh nggak pernah lagi suntik sama dokter tuh nggak pernah sih sudah. Jadi saya pikir nggak apa juga kan. Baru waktu di SMA dulu ya ada juga yang begitu, malah lebih berat waktu larinya tuh, harus masuk meja lah, lompati kursi, jadi wah berat banget tuh. Tapi saya nggak apa-apa sih.
Saya tulisan di Kompas Channel agak panjang sih Bu kalau cerita di sini ya. Jadi sebenarnya kan ada buku aerobik gitu yang mungkin Ibu pernah lihat. Saya nggak tahu terbitan Gramedia. Kenneth Cooper yang nulis, dokter di Amerika tuh. Itu buku kakak saya sih kebetulan. Jadi saya ikutin. Kayaknya ada orang penyakit jantung, penyakit paru-paru, bisa oke gitu. Padahal cuma itu lari tuh, ada yang lari, renang, sepeda segala macam gitu. Itu saya lakukan sampai sekarang ada 20 tahunan lah saya lari gitu. Sekarang mencapainya ya 45 menit ya 7 kiloan 5 kali seminggu. Itu Bapak lari jogging atau gimana? Ya lari jogging ya? Dibilang cepat juga enggak sih, tapi saya nggak jalan, jadi larinya non-stop gitu. Ya begituan ya nggak ada apa-apa sih. Kalau menurut Ibu sendiri itu sehat loh, maksudnya kalau dari segi ini ya kesehatan ya. Kan sayanya kan 5 kali sehari nih, 5 kali seminggu 5 kali seminggu lari. Kalau menurut Ibu sendiri dari segi kesehatan tuh oke atau terbiasa? Oke lah Pak, oke lah. Tapi memang kita harus bisa mengukur diri kita masing-masing itu berapa gitu, iya berapa gitu kan. Gitu. Nah kalau Herbalife ngajarkan ke kita itu 80% itu nutrisi, 20% itu olahraga. Nah, 100% memang pola pikir kita. Jadi utamanya adalah pola pikir kita, Pak. Oh, gitu. Itu mindset pola kita. Pikirnya ya. Iya, Pak. Kesehatan itu memang begitu gitu loh. Tapi nutrisi memang kita harus jaga benar juga 80% kan perannya kan. Olahraga malah 20% tuh ya? Iya, 20%. Jadi secukupnya ibaratnya misalkan jalan kaki 30 menit setiap hari misalkan, atau seminggu 3 kali, 5 kali, 3 kali, 1 jam misalkan, itu juga cukup gitu Pak. Cukup. Jadi kayak ibarat kayak bernafas gitu 30 menit setiap hari gitu kan. Nah, tapi nutrisi memang harus dijaga sih Pak, ya kan. Oh ya Bu, nih kebetulan kan ada teman saya barusan nih kena stroke nih, baru kemarin teman SMP dari perempuan kena stroke berat. Kira-kira penyebabnya apa Bu? Waduh, mesti harus periksa itu Pak. Mesti harus periksa, karena kan banyak penyebab ya. Oh, penyebabnya. Stroke itu banyak penyebabnya. Kalau yang dari konsumen Ibu, maksudnya ada yang pernah kejadian gitu nggak? Misalnya pernah stroke terus rekomendasi nutrisi apa mungkin dari Herbalife? Ada sih Pak. Jadi gini, Herbalife ini kan nutrisi sel, memperbaiki setiap sel tubuh kita, meregenerasi sel menjadi sel yang lebih kuat dan sehat. Jadi kenapa orang semakin hari semakin sehat? Karena regenerasinya tuh lebih bagus Pak, selnya gitu loh. Gitu. Jadi ya penyakit apapun kan butuh nutrisi yang bagus. Nah, Herbalife ini nutrisi yang bagus. Dia bisa meregenerasi sel menjadi sel yang lebih kuat dan sehat gitu Pak. Nanti kenapa kok nanti misalkan saya minum rutin Herbalife ini, terus pola hidup sehat, olahraga, kemudian makan dijaga, hindari gorengan atau kurangi, paling tidak kurangi tepung-tepungan, kurangi santan gitu kan. Itu kok lama-lama jadi sehat karena diregenerasi menjadi sel yang lebih kuat dan sehat. Dan produk Herbalife ini masing-masing nutrisi ini itu semua ada fungsinya kan Pak, punya fungsi masing-masing ini ya, punya fungsi masing-masing. Nah, dia akan bekerja sama memperbaiki metabolisme tubuh kita gitu Pak. Dan memang tentunya harus dibarengi dengan pola makan yang sehat, pola pikir yang sehat gitu ya, punya lingkungan yang sehat gitu. Jadi memang lingkungan kita kan juga mempengaruhi kita. Nah, sekarang ini visi misi Herbalife itu live your best life. Jadi Anda coba ya ciptakan suatu kehidupan Anda yang terbaik, mulai dari nutrisi, mulai dari olahraga, olah pikir, olah nafas, olah komunitas. Pokoknya maksudnya kita harus berupaya bersama-sama untuk menciptakan kehidupan kita yang terbaik gitu loh Pak. Kita juga saling membantu
terus saling peduli kan, termasuk itu ya Pak. Iya. Mm-mm. Oh iya Bu, ini kebetulan Ibu kan tadi anak-anaknya berhasil semua nih. Saya jadi penasaran ya. Maksudnya cara pendidik Ibu dan Bapak bagaimana terhadap anak-anak itu? Maksudnya apakah harus disiplin waktu belajar, terus menciptakan lingkungan kayak literasi membaca atau bagaimana? Ya, memang apa ya Pak, membaca itu memang penting ya, penting sekali. Terutama contoh dari suami saya. Dia ya memang membaca, kemudian melakukan memberi contoh gitu kan. Nah, kita punya prinsip ya hidup sederhana gitu ya. Hidup yang harus bahagia, harus terbuka ya satu sama lain, harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa menerima apa adanya kita masing-masing dan ya bersama-sama untuk bagaimana bisa lebih baik kan gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau gitu. Bu di rumah misalnya kan kadang-kadang kan susah Bu ya. Kadang-kadang untuk suruh baca kok kayak setengah mati gitu. Kalau saya kan di rumah memang karena orang tua kami meskipun orang tua kami lulusannya nggak Bu ya, nggak tinggi, cuma SMP ya. Cuma memang kalau budaya baca di rumah banyak buku gitu. Kalau ke toko buku, papa saya bebasin aja. Itu kamu ambil buku apa itu terserah, mau komik apa terserah. Ya, ambil aja gitu kan. Dia nggak pusing. Meskipun kadang-kadang mama saya juga suka ngomel sih kalau pas pulang. Karena banyak buku kan. Dia mau taruh di mana nih bukunya kan? Saking banyaknya. Jadi raknya mau di Balikpapan sih masih ada sampai sekarang. Jadi wah banyak banget. Kalau Ibu di mana di rumah masalah budaya membaca itu? Iya, kita ada perpustakaan, kemudian di kamar masing-masing juga kan bisa baca gitu kan. Ya. Terus kalau bicara masalah budget Bu, anggaran untuk beli buku ada juga mungkin dari pihak Ibu dan Bapak waktu dulu? Kita sih ya nggak batasin sih Pak. Nggak dibatasin, terserah aja ya? Iya, mana yang dia ini tertarik yang mana apa gitu. Tapi ada perpustakaan memang ada di rumah ada ya? sih. Dan tiap kamar juga ada Bu ya? Ada, masing-masing kamar kan juga mereka juga bisa baca di kamar kan. Tapi kalau mau di perpustakaan ada. Ini supaya masukan juga Bu buat kakak saya di Samarinda. Kalau pusingnya ada cuma satu lagi. Jadi saya bingung kan Ibu anaknya 3 ya. Tapi kok berhasil semua kan masuk di Brawijaya, UGI sama ITB ya. Itu bukan main-main sudah itu. Ya utamanya juga harus berdoa terus sih Pak. Oh gitu. Harus berdoa terus, pokoknya harus itu utama. Karena apa ya, kita kan harus mencari tugas kita masing-masing. Ya kan Pak, dan tugas itu kan mesti harus terus kan, maksudnya apa kan, kita harus mencari terus kan apa ini gitu kan. Maaf kalau saya boleh tahu agamanya apa nih? Ya saya sih Katolik Pak. Oh Katolik ya, maaf ya bertanya. Iya kan. Oke, terus nih kalau saran Ibu nih untuk kesehatan ya, ini kan tadi kan tidak bidang kesehatan ya. Kalau saya bicara tentang yang lain mungkin berarti takutnya nggak nyambung ya. Sarannya apa Bu supaya bisa menjaga pola hidup sehat ini? Katanya kan banyak yang ini apalagi polusi ya, banyak polusi, makanan-makanan yang bisa dibilang salah ya. Betul. Jadi apa nih Bu supaya bisa menjaga kita tetap sehat? Iya, ya pertama kan memang harus kita memilih makanan yang sebenarnya untuk bahan-bahan makanan kita ini kan sebenarnya kita ini sangat kaya ya Pak. Iya. Coba Bapak ke pasar, semuanya seger-seger ya kan, gitu loh. Jadi kan sebenarnya tinggal memilih aja kan, memilih makanan yang berwarna-warni. Nah, misalkan hari ini warna apa, kan warna ada merah, ada oranye, ada kuning, ada putih, ada hijau tua, hijau muda, ungu, ya kan, banyak kan Paknya. Tinggal satu hari ini pilih yang apa, nah cukup protein juga. Nah kita ini kebanyakan kurang protein Pak, gitu. Protein kan bisa diambil dari ya telur, ayam, ikan, kan gitu. Nah hindari ya daging merah. Kenapa sih hindari daging merah? Karena
lemaknya kan banyak ada di selip-selip itu kan. Lemaknya itu sih yang sebenarnya yang membuat kesehatan kita, lemak jahatnya itu yang membuat kesehatan kita tuh ya kurang baik kan Pak, kalau terlalu banyak kan gitu. Jadi makanya kita milih protein tuh yang dari ayam, ikan, telur gitu ya. Nah, ya sekali-sekali boleh lah daging merah gitu ya. Kemudian sayur-sayuran tadi ya harus berwarna-warni gitu ya. Terus air yang cukup gitu. Jadi 30 sampai maksimum 50 cc per kilogram berat badan. Misalkan, nah, kalau misalkan kita sering keluar, sering olahraga apa, ya mesti 50 cc per kilogram berat badan kan, karena kan keluar keringat lebih banyak. Kalau enggak ya 30 cc per kilogram berat badan gitu, air cukup. Terus hindari makanan-makanan yang tadi goreng. Sebenarnya kita kembali ke masa lalu, direbus, dikukus, itu ya Pak, sistem gitu kan, dikukus lah dari zaman dulu ya. Jadi kan zaman dulu kan juga jarang kan minyak gitu ya, gitu loh. Gitu. Sebenarnya juga tergantung dari kebiasaan kita sih. Nanti lama-lama kalau kita makan makanan yang direbus, dimasak, ya kan itu lama-lama juga biasa gitu. Jadi bisa yang direbus malah diserbu ya? Iya Pak, iya. Kalau kan nggak ada minyak. Bisa juga, bisa dikukus ya. Pokoknya menghindari minyak, tepung-tepungan gitu Pak. Tepung ya? Tepung gitu. Tepung ya sedikit mungkin lah makan tepung gitu ya. Kalau bisa ya memang ya roti itu kan memang enak ya, tapi ya kalau misalkan pingin ya sedikit aja gitu. Dan Ibu sudah mempraktekannya Bu ya? Iya, saya praktekkan. Maaf, usianya berapa sekarang? Usia saya 59. Lumayan juga. Kalau Bapaknya? Suami saya 65. Oh, 6 tahun Bu ya? Iya, 6 tahun. Tidak ada masalah kesehatan Bu ya, pasti jelas ya? Iya, puji Tuhan. Ya, bagus sekali ya. Buat masukan juga kan buat kita ya. Terus tidur harus cukup juga, istirahat cukup. Nah, kita bersyukurnya kalau distributor Herbalife itu, atau kita sudah mengenal Herbalife itu, ada satu produk yang bisa membuat kita kualitas tidur kita lebih bagus gitu, night work itu Pak. Jadi memang kita pules gitu loh tidurnya. Yang penting itu kan pulesnya Pak. Gitu, bukan lamanya ya, tapi pules. Nah, ya, itu berkualitas gitu. Mungkin tidak terlalu lama ya. Iya, mungkin 4 jam, 5 jam, tapi kualitasnya bagus. Nah, itu yang dicari kan. Itu menarik tuh. Soalnya kan saudara saya juga ada yang masalah dengan itu begitu. Katanya kan dianggap ya insomnia gitu. Iya. Ya nggak tahu juga kan, saya bukan awam ya soal itu ya. Nanti kita bahas ya, produknya ya spesial ya. Boleh Pak. Tapi itu konsumsi juga itu produknya? Iya Pak. Kayak pules ya tadi? Iya, soalnya kan gini ya. Kita sekarang kalau misalkan uang banyak, misalkan punya uang banyak, tapi kita nggak bisa menikmati itu karena sakit atau karena apa gitu kan? Ya Bapak pilih mana? Pilih sehat atau pilih uang banyak? Maunya sih dua-duanya. Maunya dua-duanya. Iya, betul. Tapi kalau disuruh milih masih jelas milih sehat dulu. Iya, terus sehat dulu kan Pak. Ya itu. Kalau sehat kan bisa bekerja. Betul. Nah, iya kan bisa nyaman. Cari uang bisa gitu kan. Kalau sakit bisa. Nah, kalau sakit bagaimana mau kerja aja, mau bangun aja susah. Iya kan Pak? Itu. Jadi ya memang semua tergantung dari prioritas orang masing-masing dan tergantung pilihan. Nah, makanya kita juga member Herbalife ini harus selalu menyampaikan kepada orang, ini loh ada pilihan terbaik menurut saya. Nah, buktikan sendiri, ayo gitu. Kalau ada kendala, ayo kita pecahkan bersama, gimana kendalanya apa. Nah, kalau misalkan kendalanya keuangan, ya ayo kita ngomong terus ke orang, ngasih tahu. Nanti lama-lama kan kita sedikit demi sedikit kan juga dapat
uang ibaratnya, Iya. nah, kita bisa beli produknya kan gitu. Jadi pokoknya semua ini pasti ada solusinya, asal kita memang menginginkan itu, gitu kan Pak. Iya. Wah, menarik sekali nih. Apa nih hal yang berharga ya saya ke Jakarta nih. Beruntung sekali ketemu dengan Ibu Fitri nih. Terima kasih sama-sama Pak. Iya. Pak Anto. Membuka wawasan juga ya. Sampai kan saya juga wah, kadang-kadang kan ada dari pihak lain, pihak itu, ini itu kan kadang-kadang terlalu banyak sumber sekarang Bu ya. Di internet kadang-kadang sumbernya terlalu banyak. Iya betul. Kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Iya. Ngaku-ngaku pakar ternyata bukan. Gitu Iya ya, jadi betul. susah. Oke Bu, mungkin ini sebagai penutup nih, Iya. ya, final apa istilahnya ya, statement lah ya dari Iya. Ibu. Untuk pemirsa kita nih, yang tidak seberapa sih, ini kayaknya belum seberapa sih kalau ya, untuk yang podcast Bu ya, masih kecil gitu. Kalau yang gitaran ya lumayan lah. Apa Bu pesan Ibu kepada pemirsa saya ini di mana atau ya seluruh dunia lah terhadap kesehatan Ibu supaya kesehatan mereka tetap terjaga gitu. Iya. Apa Bu? Iya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mari kita upayakan pola hidup sehat, mulai dari pikiran kita, kemudian badan kita harus jaga, dan jiwa kita. Nah, memang kita harus seimbang, hidup seimbang untuk menuju ke hidup yang lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Bu Fitri Terima kasih, atas waktunya Pak. sudah menyediakan waktu yang waduh ini padahal mungkin sibuk sekali hari ini Bu ya. Pekan ini banyak ini sesuatu yang saya kerjakan. Tapi terima kasih banyak Bu ya sudah Terima kasih menyediakan Pak. waktu untuk Silakan diselesaikan Oke. makanannya, minumannya. Terima kasih banyak Bu. Oke, kalau Iya. itu kita akhiri Bu ya ini ya sesi kita hari ini. Terima Dan kasih. kita nanti juga sudah pegel nih kayak tangan. Iya. Oke, semoga bisa ya kita Terima sudahi hari kasih ini. Bu Lisa. Semangat pagi nih ya. Semangat Kita- pagi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, selamat pagi. Pagi.